Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Muhammad Ferry Afandi dari kelas Public Speaking A1. Dalam 7 menit ke depan saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Public Speaking dan Gaya Teknik Pidato Dakwah, karya seorang penulis yang bernama Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz. Beliau merupakan dosen kita tercinta yang mana karya-karyanya sudah dipublish di banyak kalangan dan juga telah dibaca sebanyak ribuan orang juga. Oke teman-teman, jadi apa sih buku Public Speaking, Gaya dan Teknik Pidato Dakwah itu? Jadi dalam keseluruhan, buku yang memiliki 8 bab dan 289 halaman ini akan membahas bagaimana sih cara menjadi seorang public speaker dan juga menulis sebuah naskah pidato yang sangat efektif dan juga memiliki value yang sangat tinggi. Di sini dari bab 1 sampai 8 itu menjelaskan mengenai sejarah perkembangan retorika atau berpidato, dan juga aku akan menjelaskan satu persatu dari mulai bab 1 hingga bab 8. Dari bab 1 kita akan diajak untuk mempelajari mengenai pidato dalam sejarah perkembangan retorika, yang mana berisi tentang sejarah retorika dari awal hingga akhir. Lalu di bab kedua yang akan kita bahas nantinya yaitu mengenai keterampilan komunikasi berpidato. Dan di bab ketiga, bagaimana sih cara mempersiapkan pidato yang baik dan memiliki kredibilitas yang sangat tinggi. Lalu yang bab keempat, penyusunan naskah pidato, dan bab kelima, penyampaian pidato, dan bab keenam, meyakinkan pendengar. Bab ketujuh, membuat diksi dan gaya bahasa pidato dakwah. Lalu yang terakhir, pembicara berkarakter pemimpin. Wow, dari bab ke-8 tadi kita sudah penasaran nih isi keseluruhan dari buku tersebut. Tapi di sini saya akan mereview mengenai bab 2 yaitu keterampilan komunikasi pidato. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan dari bab 2 atas apa yang saya dapat setelah membaca buku ini. Aku akan membahas tentang pidato sebagai komunikasi publik, unsur-unsur pidato, analisis terhadap unsur-unsur pidato, dan yang terakhir yaitu perbandingan pidato dengan komunikasi lain itu bagaimana sih? Oke, kita mulai dari yang awal dulu tentang pidato sebagai komunikasi publik. Oke, teman-teman, jadi pidato sebagai komunikasi publik. Dalam komunikasi itu memiliki berbagai macam. Yang pertama, komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi tipe ini terjadi bila seseorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Kayak semisal kita itu berencana dalam hati kita nanti mau makan apa ya? Kita nanti mau pergi kemana ya? Itu secara tidak langsung komunikasi intrapersonal terjadi dalam diri kita sendiri. Kita mengajak bicara dengan diri kita sendiri untuk melakukan suatu atau membuat suatu choice atau pilihan seperti itu. Lalu yang kedua, komunikasi interpersonal. Nah teman-teman, komunikasi tipe ini terjadi bila seseorang berkomunikasi dengan orang lain, baik dilakukan secara verbal, nonverbal, maupun vokal. Jadi semisal nih aku berbicara dengan Jamilah mengenai tugas mata kuliah besok. Jadi komunikasiku dengan Jamilah mengenai tugas mata kuliah besok itu merupakan komunikasi interpersonal yang berbentuk secara verbal. Kenapa? Karena terjalinnya antara suatu komunikan dengan komunikan yang lain secara individu itu disebut dengan komunikasi interpersonal. Lalu yang ketiga yaitu komunikasi publik. Jadi komunikasi tipe ini terjadi bila sekelompok orang menerima pesan komunikasi dari seorang pembicara. Tanggung jawab komunikasi tipe ini terletak sepenuhnya pada pembicara seorang. Pada saat itulah pembicara sedang berpidato. Oleh sebab itu, pidato sering disebut public speaking karena pembicara berbicara kepada orang banyak. Jadi kita bisa mengerti bahwa komunikasi publik itu terjadi apabila seseorang melakukan komunikasi di tengah khalayak umum atau orang banyak, yang mana orang tersebut menyampaikan sebuah isi pidato yang mana didengar oleh publik atau orang banyak. Hal itulah disebut dengan public speaking, yaitu berbicara di depan umum. Itulah ketiga jenis komunikasi secara singkat. Untuk yang ketiga, unsur-unsur pidato. Di pidato itu sebenarnya ada banyak unsur-unsurnya ya. Pertama ada pembicara, yaitu orang yang sedang menyampaikan isi pidato. Lawan bicara, yaitu kita bisa
sebut dengan listener atau pendengar. Terus yang ketiga, materi pembicaraan atau pesan. Materi atau topik apa sih yang kita bicarakan dengan orang tersebut? Unsur-unsur pidato tadi seperti yang saya jelaskan, yaitu ada pembicara yang bertujuan untuk memengaruhi pihak lain. Lalu ada di pembicara ini kita harus memperhatikan pemilihan bahasa tutur dan gestur tubuh, pemakaian ulasan dan argumentasi, penampilan tutur dengan gaya tertentu, supaya pesan yang kita sampaikan kepada khalayak umum itu terjadi dan tersampaikan secara menyeluruh. Oke teman-teman, mungkin secara singkat aku telah membahas mengenai keterampilan komunikasi pidato di bab 2 buku Public Speaking Gaya dan Teknik Pidato karya Prof. Ali ini. Lalu kita bisa lihat di bagian daftar pustaka ini banyak sekali daftar pustaka karya penulis-penulis hebat lainnya yang digunakan oleh Prof. Ali. Jadi kita itu membaca itu tidak hanya di satu sumber saja, melainkan berbagai macam sumber kita dapatkan hanya dalam satu buku ini saja. Dan juga gaya kepenulisan Prof. Ali mengenai buku ini disampaikan secara jelas, lugas, dan dapat dipahami oleh masyarakat umum, sehingga para pembaca yang telah membaca buku ini dapat menerapkan apa sih yang kita dapat setelah membaca dan juga memahami buku public speaking ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari aku dalam materi mereview buku Public Speaking Gaya dan Teknik Pidato Dakwah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.